Assalamualaikum, dengan saya WD. Selamat datang kembali di Semai Media, bagian dari Semai Group. Ada kata-kata bijak bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau di dunia industri, istilahnya adalah improvement alias kaizen. Nah, kali ini kita meluncur ke Cibubur untuk ngobrol dengan seorang expert improvement. Perkenalkan, nama saya Kun Harjianto. Saya lulusan dari Politeknik Undip. Dulu masih Undip, terakhir Undip. Habis itu di bawah saya baru Politeknik Negeri Semarang. Jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektronika Industri tahun 97. Pekerjaan formal dulu dari lulus Politeknik di tahun 2000 ya. Saya langsung bekerja di PT Toyota Astra Motor. Kemudian splitting perusahaannya jadi PT Toyota Astra Motor dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TIMIN disingkatnya. Nah, itu saya di situ sampai sekarang. Dulu awalnya di Production Control Division, sekarang di Divisi Operation Management Development. Kemudian selain itu di sela-sela waktu kadang mengisi sebagai dosen di teknik industri di salah satu perguruan tinggi swasta dan juga sebagai konsultan untuk production improvement management, khususnya di beberapa perusahaan manufaktur dan juga di beberapa perguruan tinggi swasta untuk develop beberapa laboratorium manufacturing bekerjasama dengan jurusan teknik industri. Operation management itu mungkin kalau di beberapa perusahaan itu dia ada yang menyebutnya continuous improvement ya, atau lean manufaktur seperti itu. Jadi intinya itu merupakan divisi yang salah satu job scope-nya adalah melakukan development baik itu ke supplier maupun di internal untuk melaksanakan sistem produksi sesuai dengan caranya Toyota, atau kita sering menyebutnya dengan Toyota Production System. Nah, di situ kita melakukan development ke supplier termasuk supplier yang lapis kedua, bahkan sampai lapis ketiga, bahkan sampai berapa itu sudah sampai ke level UKM-nya gitu. Itu kita development ke situ. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan atau mendukung, misalnya ada satu supplier yang di situ memiliki problem terkait dengan produktivitasnya, kualitinya, atau safety dan sebagainya, itu kita support ke situ. Tujuannya adalah untuk memperkuat secara total supply chain management sehingga Toyota sebagai lokomotif dari suatu proses manufaktur itu dia bisa menggandeng semua komponen yang ada, stakeholder yang ada di belakangnya untuk sama-sama kuat dan sama-sama bergerak ke depan. Kalau skill mungkin antara dulu zaman saya lulus ya dengan skill yang ada sekarang jauh berbeda ya. Kalau dulu biasanya lebih ke hal teknikal. Kalau sekarang lebih banyak kan ke soft skill kalau saya lihat, apalagi kondisi zaman sekarang ini banyak berubah gitu ya. Communication ini sekarang memegang peranan penting. Jadi sekarang apalagi kondisi pandemi sekarang ini memaksa orang untuk bertransformasi dari kondisi yang sebelumnya bekerja secara offline, sekarang banyak bisa dilakukan secara online bahkan dari rumah gitu kan. Belajar bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, bahasa Jepang misalnya, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk membuka komunikasi dengan siapapun secara regional. Kemudian yang kedua, creative thinking. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplor creativity kita untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Kita berpikir kreatif, kita berpikir out of the box. Kita berpikir bagaimana kita melakukan suatu proses atau suatu perubahan yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian people management, bagaimana kita bisa mengelola suatu organisasi. Ini juga salah satu pentingnya kenapa kita harus banyak belajar di UKM nih ya. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi secara sosial dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi. Itu nanti penting juga nih di dunia kerja. Bagaimana kita bisa memanage dalam suatu organisasi, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu organisasi untuk mewujudkan target dari setiap unit kerjanya. Secara cepat melakukan adaptasi. Ya, kita bekerja kadang suatu saat nanti tidak tahu kita akan bekerja di lingkungan yang seperti apa. Tapi apapun itu kita harus bisa beradaptasi. Mungkin kita suatu saat akan berada di negara lain atau di kota lain yang memiliki culture atau kebiasaan kerja yang berbeda. Kita harus bisa beradaptasi. Kita harus bisa mengikuti. Yang sebelumnya kita di lingkungan akademis, kita harus bisa bertransformasi secara cepat untuk beradaptasi ke lingkungan pekerjaan yang lebih real. Pertama, mentality yang diperlukan itu kedisiplinan.
Nah, kalau saya pikir disiplin itu sudah makanan sehari-hari lah yang sekolah di Politeknik ya. Apalagi adanya kompensasi seperti itu ya. Bagaimana orang mahasiswa dipaksa dalam tanda kutip untuk selalu disiplin dan ada reward and punishment ketika ada melakukan kesalahan, itu penting. Karena disiplin itu akan membawa kita menuju ke suatu kebiasaan, culture yang baik gitu kan, diterapkan dimanapun. Jadi dengan disiplin itu kita bisa membawa kita untuk ketika nanti masuk ke dunia kerja, kita juga akan bisa disiplin untuk mengatur waktu kita, memanage waktu kita, untuk menyelesaikan target sesuai dengan waktunya, sesuai dengan level target yang harus dicapai. Nah, yang kedua, service orientation. Biasakanlah kita bekerja untuk memberikan service. Kita melakukan apapun, pasti ada pihak lain atau ada orang lain yang akan menggunakan output dari hasil kerja kita. Itu adalah customer kita. Kita harus selalu berorientasi pada service, memberikan sesuatu yang terbaik untuk next proses kita. Untuk misalnya kalau kita masih mahasiswa, berarti kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk dosen kita misalnya, atau untuk orang tua kita, dengan diantaranya memberikan hasil nilai kuliah yang optimal misalnya. Yang ketiga adalah agile. Kita harus bisa cepat berubah, bisa menyesuaikan diri. Kalau sebelumnya tadi adaptasi, kita juga harus agile. Kondisinya sekarang berubah, kita harus belajar hal yang baru. Kita harus berani untuk berubah, untuk bagaimana kita itu tidak terlindas oleh zaman. Kita harus bisa mengikuti kemana arah perkembangan zaman. Nah, itu mentality yang harus dibangun mulai saat ini. Disiplin, service oriented, sama Dan agile. Oke, ya. Siap. Toyota itu mempunyai semacam way of thinking ya. Kalau di googling juga banyak, ada namanya Toyota Way. Jadi bagaimana Toyota itu menanamkan suatu value ya. Mungkin perusahaan-perusahaan lain juga memiliki value, tapi saya akan menjelaskan dari value yang dimiliki oleh Toyota. Jadi Toyota itu memiliki value yang dijelaskan dengan dua pilar nih. Yang pertama itu adalah respect for people. Jadi ada dua di situ. Respect for people itu ada dua, yaitu pertama respect dan teamwork. Jadi bagaimana kita itu respect kepada orang lain, bagaimana kita itu respect terhadap sesama rekan kerja, dengan atasan kita atau dengan subordinate kita atau dengan bawahan kita, itu kita harus respect. Kita harus bisa mendengarkan masukan dari orang lain untuk memperbaiki diri kita sendiri minimal, dan juga untuk memperbaiki organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah teamwork. Bagaimana kita bekerja sama dalam tim yang kuat. Dengan teamwork kita akan membangun organisasi menjadi lebih sehat dan kuat untuk mencapai target yang diberikan oleh top manajemen, dalam hal ini pimpinan perusahaan. Kalau kita bicara dalam satu perusahaan. Pilar kedua adalah continuous improvement. Di situ ada 3. Challenge, itu tantangan. Jadi bagaimana kita bisa menjawab tantangan ke depan itu seperti apa. Kemudian yang kedua kaizen. Kaizen itu bahasa Jepang dari kata kai dan zen. Berubah menuju ke arah yang lebih baik. Kalau disambung jadinya continuous improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. Jadi kita terus melakukan perubahan secara terus-menerus. Walaupun itu sedikit, lakukanlah perubahan setiap hari. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah Genji Genbutsu, itu juga dalam bahasa Jepang. Itu Genji Genbutsu itu artinya biasakanlah kita untuk melihat aktual, real kondisinya seperti apa. Jangan hanya percaya dengan kata orang, jangan hanya percaya dengan katanya gitu. Tapi kita harus memastikan sendiri. Biasakan untuk selalu konfirmasi oleh kita sendiri, oleh mata kita sendiri, kaki kita sendiri, tangan kita sendiri. Nah, itu filosofi yang diterapkan oleh Toyota. Salah satu saya ambil dari sapilar yang continuous improvement ya, atau Kaizen tadi ya. Jadi Kaizen itu sendiri di situ ada semangat untuk melakukan perubahan yang berkesinambungan. Di dalam Toyota Way atau di dalam kita melakukan improvement itu kita ada 7 macam waste. Waste itu adalah proses atau pekerjaan yang dia tidak memberikan value atau mubazir lah, tidak memberikan nilai tambah. Seolah-olah kelihatannya orang bekerja, padahal sebenarnya no meaning, nggak ada value-nya gitu. Nah, waste itu ada 7 macam, ya. Itu ada mudah defect, kemudian ada over process, kemudian ada proses, kemudian ada delivery, ada stok atau inventory, ada gerakan, dan ada menunggu. Nah, setiap waste itu merupakan pekerjaan yang bisa kita eliminir. Nah, contohnya misalnya apa? Kalau kita misalnya punya industri kecil lah misalnya, atau kita kalau gampangnya memberikan contoh misalnya apa ya, kayak misalnya usaha Kue kering gitu misalnya. Kue kering gitu ya, kue kering gitu misalnya. Dalam kue kering itu kan kita mestinya kalau kita membuat kue itu jangan sampai kuenya itu gosong gitu. Atau jangan sampai dia
gumpal gitu kan, atau pecah retak gitu, atau rasanya berubah dari yang seharusnya. Nah, itu bagian dari defect. Bagaimana kita memastikan produk kita nggak defect, sehingga nggak banyak barang yang terbuang. Kemudian dari cara kerjanya, prosesnya apa yang harus dilakukan dulu. Kalau bahasanya ibu rumah tangga nih, lagi masak gitu ya. Masak itu misalnya dengan 2 kompor. Satu akan goreng telur misalnya, yang satu akan membuat sop misalnya. Mana yang harus dilakukan dulu? Apakah goreng telurnya dulu, kemudian baru masak sop, atau memasak sop, habis itu menggoreng telur? Karena nanti akan efeknya beda nih. Misalnya gini, kalau kita misalnya goreng telur dulu, telur itu kan harus ditungguin tuh. Harus ditungguin biar nggak gosong gitu kan. Dibalik, dikasih garam dan sebagainya. Kalau sop, diracik pertama, masuk ke panci, selesai. Tinggal tunggu matang. Nah, kalau urutan kerjanya kita tuh nggak pas, kita goreng dulu nih. Nah, habis itu baru masak sop. Waktunya pasti akan lebih panjang dibandingkan dengan kita ngaduk sop, kita masak sop, pancinya kita panasin di atas kompor, dia akan bekerja sendiri otomatis. Di saat yang sama paralel kita goreng telur. Waktunya pasti akan lebih pendek. Nah, hal semacam itu yang juga harus menjadi filosofi nih. Bagaimana kita bisa bekerja dengan smart, ya. Jadi kita benar-benar mengeliminasi proses-proses atau pekerjaan yang bisa kita hilangkan atau bisa kita persingkat. Siap. Bahkan di dapur pun bisa diterapin ya? Bisa diterapkan, betul. Biasanya ada 2 hal basic nih yang perlu banget untuk diperbaiki ya dari industri kecil atau UKM kita. Pertama terkait dengan safety atau keselamatan kerja, yang kedua terkait dengan 5R atau 5S gitu ya. Safety itu penting banget. Banyak sekali dari kita yang mengabaikan safety. Ya gampangnya kita berlalu lintas lah. Banyak orang yang di situ patuh terhadap lalu lintas hanya karena ada polisi. Padahal filosofinya bukan itu. Filosofinya adalah keselamatan para pengguna jalan. Kalau kita memiliki semangat untuk selalu berperilaku safety, dimanapun kita pasti akan berpikirnya safety. Bukan karena hanya ada yang ngawasin, bukan karena takut ditilang seperti itu. Nah, di dalam proses kerja pun seperti itu. Kita akan banyak melihat di beberapa UKM gitu ya, yang mereka mengabaikan dari sisi faktor keselamatan kerjanya dia. Mungkin kerja nggak pakai APD. Saya pernah diminta untuk develop ke beberapa UKM yang dia itu perusahaannya di bidang peleburan logam. Tapi pas datang ke sana, saya lihat orang di situ bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai, nggak pakai Google, kemudian juga nyeker. Bayangin, di tengah kerja di atas suhu 750 derajat, kadang ada yang 1200 derajat, mereka kerjanya nyeker. Saya sempat diskusi juga dengan manajemennya, Pak, Bapak nggak takut di perusahaan Bapak terjadi kecelakaan? Jawabannya, ya alhamdulillah selama ini nggak pernah kecelakaan Mas gitu. Artinya apa? Mindsetnya belum dapat. Jadi hal semacam itu yang kita juga sebenarnya perlu untuk berikan pemahaman ya, supaya dari manajemennya pun memiliki pemahaman yang sama bahwa safety itu crucial. Safety first, makanya safety itu adalah yang utama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan 5S. 5S itu dari bahasa Jepang sebenarnya, budaya yang diambil dari bahasa Jepang. Atau bahasa Indonesia 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin gitu ya. Nah, bagaimana kita berperilaku ringkas, memilah mana yang dipakai dan nggak dipakai. Kemudian merapikan, ditempatkan ini barang yang dipakai, kita berikan label, kita berikan keterangan stoknya apa, barangnya apa. Misalnya kita di laci lah misalnya, ini mana yang spidol, mana yang pulpen, mana yang notebook dan sebagainya. Nah, itu dituliskan di situ. Kemudian ya, R yang ketiga resik, membiasakan diri untuk melakukan kebersihan, menjaga kebersihannya supaya selalu bersih. Kemudian rawat itu adalah bagaimana menjadikan ringkas, rapi, resik itu menjadi suatu kebiasaan. Dan yang kelima adalah rajin. Rajin itu benar-benar menjadikan 5S itu sebagai suatu culture, suatu budaya. Di beberapa tempat-tempat konstruksi lah, kalau kita ngeliat misalnya di pembangunan jalan tol atau lagi bikin gedung bertingkat, kita seringkali melihat di situ, kami sudah menerapkan 5R gitu kan. Nah, konstruksi aja menerapkan 5R. Artinya 5R itu bisa diterapkan di berbagai jenis atau tipe pekerjaan. Kalau ada teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut mengenai manufacturing kah atau mengenai improvement, bisa ke mana nih? Ada websitenya nggak? Oh ya, bisa. Nanti bisa dilihat di websitenya di trisulasinergi.co.id. Nanti di situ bisa terlihat juga ada LinkedIn-nya dan IG-nya juga bisa dilihat. Menyikapi kegagalan itu rumusnya satu, jangan pernah terpuruk, selalu berusaha terus. Bahasanya never give up, jangan pernah menyerah. Karena banyak sekali orang yang berhasil diawali dengan kegagalan-kegagalan.
Ya mungkin kita melihatnya kegagalan, tapi bagi orang tersebut dia nggak merasa itu sebagai kegagalan. Bisa jadi orang lain merasa itu adalah bagian dari sekolah, bagian dari sesuatu investasi yang dikeluarkan sebelum mencapai suatu titik keberhasilan. Pertama, kalau menurut saya, suatu yang disebut berhasil itu adalah ketika kita bisa mencapai target yang kita setting. Baik itu individual target maupun itu bicara sebagai unit target ya dalam satu organisasi semacam itu. Misalnya kita sudah mencapai, kita membuat target di sini, kita sudah mencapai misalnya atau better di situ. Nah, ada istilah yang namanya PDCA dalam kita melakukan problem solving, plan, do, check, act. Gitu. Pertama kita membuat perencanaan, planning. Kemudian kita do, kita lakukan perubahannya apa. Kemudian kita cek, cek itu kita lihat apakah sudah sesuai atau masih menyimpang atau masih perlu tuning-tuning lagi. Kemudian terakhirnya adalah act. Act itu adalah bagaimana kita membuat standar dari apa yang sudah kita capai tersebut. Nah, itu PDCA. Setelah itu kita mencapainya, kita harus selalu membuat challenge baru, tantangan baru. Kita membuat suatu standar untuk meningkatkan PDCA kita. Jadi ada PDCA, SDCA. SDCA itu standar do, check, act. PDCA, SDCA, PDCA, SDCA seperti itu. Sehingga dengan begitu kita akan meningkat levelnya. Jadi kalau kita bicara milestone, kita bisa berubah, menyusun milestone dari yang levelnya rendah, bertahap, lama-lama akan menjadi naik. Pertama, jangan pernah kita terlalu idealis ya. Idealis itu artinya, saya hanya mau bekerja karena misalnya saya dari elektro, saya pengennya di elektro. Saya dari mesin, saya pengennya kerja di mesin. Saya dari sipil, pengennya kerja di sipil. Jangan, tapi kita harus berani untuk menerima tantangan baru. Karena tantangan ke depan kita nggak pernah tahu. Kalau kita hanya memposisikan diri kita seperti saat ini, nah kita bisa terlindas atau tergilas oleh zaman. Jadi kita harus bisa berani untuk membuka diri, untuk mempelajari banyak hal yang baru. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari. Minimal harus ada satu hal baru yang kita pelajari di luar apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Karena itu pasti nanti akan sangat mendukung kita di kedepannya. Entah kita suatu saat akan bekerja sebagai karyawan swasta atau ASN atau mungkin berwirausaha, hal itu pasti akan menjadi suatu added value buat kita. Kemudian yang ketiga itu adalah adaptasi. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi. Kita harus bisa merasa jadi bagian dari suatu lingkungan yang baru. Entah itu lingkungan perusahaan yang baru, atau kita misalnya suatu saat ditugaskan ke luar kota atau ke daerah yang kita masih asing atau ke luar negeri dengan culture yang sangat berbeda, kita juga harus bisa beradaptasi dengan baik di situ. Terima kasih sudah nonton. Kalau teman-teman suka video ini, silahkan klik like, share, mohon juga masukannya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe untuk notifikasi video terbaru di channel Smile Media. Sampai ketemu lagi di konten asik berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum.